Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali di channel saya, Aan Fishing Official. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitasnya dan selalu tetap bisa memancing ya teman-teman ya. Mohon maaf buat teman-teman yang kemarin bertanya kapan Mas upload video lagi, kapan Mas upload video lagi. Jadi saya itu sekarang udah di Kudus teman-teman. Saya kemarin baru pindahan dari Surabaya ke Kudus dan kebetulan juga saya di Kudus buka usaha kecil-kecilan. Jadi kemarin waktunya juga nggak banyak untuk explore mancing lagi ya teman-teman. Kemarin saya sempat beberapa kali ke Semarang, tepatnya di Dam Ijo. Eh, ada satu video juga yang kemarin sudah berhasil diupload untuk memancing hasilnya di Dam Ijo. Nah, karena berhubung waktu saya yang nggak banyak untuk berangkat mancing, jadi saya mencoba untuk men-sharing bagaimana sih sebenarnya cara memilih senar yang bagus itu, karena banyak dari teman-teman ataupun pelanggan-pelanggan saya yang bertanya, Mas, senar yang bagus itu apa? Memilih senar itu seperti apa? Terus senar yang tidak mudah keriting dan cepat tenggelam itu seperti apa? Jadi gini teman-teman, hari ini saya akan sharing bagaimana menghadapi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semuanya, yaitu diantaranya dari memilih senar yang baik itu seperti apa, terus supaya senar itu tidak mudah keriting itu seperti apa. Setelah itu senar yang mudah tenggelam atau bagaimana cara membuat senar mudah tenggelam seperti apa, itu akan saya sharing menurut pengalaman pribadi saya atau yang sering saya gunakan atau yang sering saya lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut ya teman-teman. Begini ya teman-teman, hal yang paling pertama saya lihat dalam memilih senar adalah melihat LBS dan diameternya. Dua hal ini sangat berkaitan karena mempengaruhi kualitas dari senar tersebut. Contoh, ada yang senar itu besar diameternya adalah 0,30 dengan LBS-nya itu 30 LBS. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu apa sih sebenarnya LBS. LBS itu adalah kekuatan senar, kekuatan daya tarik senar teman-teman. Jadi cara mudahnya saja seperti ini. Cara mudahnya saja, jumlah LBS itu dapat dibagi dua baru ketemu berapa kilogram kekuatan dari tarikan senar tersebut. Contohnya saja 30 LBS. 30 LBS apabila kita bagi dua itu adalah 15 kilogram. Jadi kekuatan senar tersebut, daya tariknya ya, daya tarik senar tersebut adalah kira-kira 15 kilogram. Ini cara mudahnya saja. Contoh lagi, 10 LBS berarti kekuatan senar tersebut adalah 5 kilogram karena jumlah LBS dibagi dua adalah dapatnya 5 ya. Artinya kekuatan senar tersebut adalah 5 kilogram. Nah, yang perlu teman-teman tahu, ikan dengan berat 3 kilogram daya tariknya belum tentu beratnya akan 3 kilogram. Tergantung jenis ikannya juga. Begini, jika ikan-ikan laut atau contohnya aja ikan tenggiri ya, berat 3 kilogram kekuatannya itu bisa sampai 5 sampai 10 kilogram kekuatan tarikannya karena tenaganya sangat luar biasa. Berbeda dengan ikan-ikan yang mungkin di kolam kayak ikan tombro atau ikan mas ya. Ikan mas itu contohnya saja berat 1 kilogram itu daya tariknya belum tentu 1 kilogram. Begitu. Bisa jadi dia di bawah itu atau bisa jadi dia di atasnya yang 1 kilogram itu tadi. Jadi sebelum berangkat teman-teman juga harus tahu targetnya ikan apa seperti itu. Kalau ikan-ikan yang punya tenaga yang lebih besar, lebih baik
teman-teman harus mengetahui berapa sih berat ikan tersebut, dan teman-teman bisa mengira-ngira kekuatan lari dari ikan tersebut, kekuatan tarikan ikan tersebut tuh seberapa. Jadi langsung saja saya contohkan teman-teman. Di sini ada beberapa jenis senar, dan nanti saya akan jelaskan seperti apa rinciannya seperti itu. Langsung saja teman-teman, di depan saya ini sudah ada beberapa jenis senar, yaitu dari Blood Big Game, terus ada juga dari Yakuza Shinori, ada dari Golden Fish Waterland Soft, ada juga dari Oregon. Nah, mari kita teliti satu persatu ya. Untuk Blood Big Game dengan ukuran 0,30, jadi keempat senar itu tadi ukuran diameternya adalah 0,30 ya teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat diameternya adalah 0,30 mm, tapi menghasilkan LBS 31 elips ya. Artinya yang seperti yang saya bilang tadi, untuk cara mudahnya saja dibagi menjadi dua. Jadi 31 lips ini adalah beratnya 15,5 kg. Di sini dituliskan 16,31 kg. Itu untuk daya tariknya. Setelah itu ada Oregon hardcore, yaitu 0,30 mm diameternya dan memiliki kekuatan tarikan 9,8 kg. Di sini tidak ditulis LBS-nya. Jadi kita hitung saja. 9,8 kg kita genapkan saja menjadi 10 kg. Artinya senar Oregon hardcore ini dengan diameter 0,30 bisa menghasilkan LBS 20 LBS, karena 20 LBS dibagi 2 adalah 10, ketemunya adalah 10 kg ya teman-teman. Lanjut lagi, punya Golden Fish dengan ukuran 0,30 menghasilkan 15 LBS. Artinya kekuatan senar tersebut adalah 7,5 LBS. Kekuatan tarikan tersebut ya. Selanjutnya ada dari senar Shinori turnamen dengan diameter 0,30, dia menghasilkan 30 lips. Artinya senar Yakuza Shinori ini memiliki kekuatan kira-kira 15 kg, tetapi di sini dituliskan 13,61 kg ya. Jadi dari keempat senar ini dengan diameter sama, yaitu 0,30 mm, kita memilih yang mana nih? Tentunya kalau saya pribadi, saya akan memilih antara Blood Big Game ataupun Shinori. Karena apa? Blood Big Game dengan besar 0,30 mm dia menghasilkan 31 lips. Artinya Blood Big Game memiliki lips yang paling besar di antara keempat senar itu tadi. Yang kedua, ini mungkin juga menjadi opsi, yaitu senar Shinori Yakuza dengan 0,30 mm dia menghasilkan 30 lips. Artinya beda satu saja, beda 1 lips saja, atau beda setengah kilo dari tarikan senar ini kekuatannya. Nah, kita ambil contoh lagi. Di sini ada senar Yakuza 0,25 mm. Dia menghasilkan 25 lips, sedangkan yang Golden Fish dia 0,25 mm, dia hanya menghasilkan 10 lips. Itu teman-teman. Jadi artinya balik lagi, berarti Yakuza memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan dengan Golden Fish. Yang selanjutnya yang saya lihat tentunya adalah harga ya teman-teman. Kalau yang pertama tadi adalah perbandingan antara diameter dengan lips. Jadi gini, semakin kecil diameternya, jika lipsnya semakin besar, itu adalah senar yang bagus. Itu bagi saya. Jadi diameter yang paling kecil memiliki LBS yang besar itu semakin bagus. Itu menurut saya. Jadi diameter dengan LBS itu berkaitan ya. Dua menjadi satu itu tadi, yaitu diameter dengan LBS. Itu yang pertama.
Yang kedua tentunya dengan harga. Kenapa harga? Saya contohkan saja gini. Blood Big Game ini harganya 120 ribuan, teman-teman. Sedangkan Shinori dia harganya adalah 35 ribuan. Ya, ini kita contohkan aja. Dengan diameter 0,30 ya, menghasilkan kalau Shinori tadi 30 lips dan Blood Big Game 31 lip, tentunya saya akan memilih senar Shinori, teman-teman. Karena beda lipsnya hanya satu lips, tetapi harganya jauh beda dibandingkan dengan yang Blood Big Game. Yang Blood Big Game 120 ribuan, yang Shinori adalah 35 ribuan. Jadi beli ini 3 dapat ini 1 ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah panjang senar tersebut. Nah, balik lagi, ini kedua senar ini lagi saya contohkan. Ini panjangnya adalah 330 yard ya, 330 yard. Sedangkan yang Shinori adalah panjangnya 150. Jadi ini adalah 2 kali lipatnya dari senar Yakuza. Tapi cara menghitungnya seperti apa? Berarti kan 2 kali lipatnya. Kalau ini harganya 35.000, kita kalikan 2 berarti 70.000. Masih tetap lebih ekonomis Yakuza dibandingkan yang Blood Big Game ini dengan harga 120.000. Ya, karena panjangnya Blood Big Game ini 2 kali lipat dari senar Shinori. Ya, jadi ini ketemunya ini harga 70.000 dengan panjang 330 yard. Ini harganya tetap 120.000 dengan panjang 330 yard. Seperti itu teman-teman. Nah, terkait dengan pertanyaan teman-teman yang masalah bagaimana sih menghadapi senar supaya tidak keriting dan supaya lebih cepat tenggelam. Nah, itu bisa dilihat dari bahannya teman-teman. Jadi kalau bahan dari senar itu ada yang fluorokarbon ya, ada yang nilon. Ini nilon ya teman-teman, ini nilon. Setelah itu ada juga yang nilon dibalut dengan fluorokarbon ya, atau biasanya disebut dengan fluorokarbon coating ya. Jadinya dia dalamnya nilon tapi luarnya dia dibalut dengan fluorokarbon. Nah, untuk membahas fluorokarbon dengan nilon ini saya tempatkan untuk pemancing kolaman ya, karena yang banyak yang bertanya itu pengguna kolaman. Kalau di kolam sih bahan-bahan tersebut masih tetap oke ya kalau digunakan di kolam. Tetapi biasanya kalau fluorokarbon itu digunakan untuk leader atau untuk mancing di laut. Kalau untuk fluorokarbon dan nilon sendiri untuk bahan-bahannya nanti saya akan bahas lebih dalam lagi, karena ini juga akan panjang teman-teman. Yang jelas fluorokarbon itu memiliki massa lebih berat dibandingkan dengan nilon. Jadi fluorokarbon lebih cepat tenggelam dibandingkan dengan nilon. Nah, tapi bagaimana jika teman-teman membeli yang bahannya nilon supaya lebih cepat tenggelam? Jadi kalau saya pribadi teman-teman, saya beli senar apapun, biasanya saya akan yang pertama kali saya akan lakukan adalah mencuci senar tersebut dengan Mama Lemon atau sabun-sabun biasa atau sampo ya teman-teman. Bisa dicuci terlebih dahulu. Biasanya saya udah di dalam spoolnya saya lepas, baru saya cuci berulang kali dengan menggunakan Sunlight, Mama Lemon ataupun sampo ya teman-teman. Itu supaya minyak dari senar baru tersebut hilang teman-teman, dan bisa cepat tenggelam. Nah, biasanya di kolam setelah saya cuci tersebut untuk 5 kali lemparan mungkin memang sudah langsung tenggelam, tetapi setelah itu dia akan balik lagi ngambang lagi ya teman-teman senarnya. Nah, kalau
itu kalau menghadapi hal tersebut biasanya untuk untuk di kolam itu saya cari lumpur ya, tanah yang lembut itu, terus saya saya gesekkan ke senar tersebut supaya minyak dari senar tersebut juga hilang, dan itu bisa membuat senar itu cepat tenggelam teman-teman, dan itu sudah saya buktikan sendiri. Memang agak repot, butuh 2 orang untuk membalut senar itu dengan lumpur ya teman-teman, istilahnya digesek lah, jarak 10 meter dibalut lumpur, setelah itu baru digulung, dan itu efektif banget untuk membuat senar itu lebih cepat tenggelam teman-teman. Nah, kalau supaya senar itu tidak mudah keriting, ini sebenarnya banyak faktor. Senar itu bisa memang dari senarnya yang mudah keriting atau kaku, jadi teman-teman bisa memilih senar yang lebih soft atau lebih lembut ya. Kalau kebetulan teman-teman pakai senar yang kaku, ya, dapat senar yang kaku kebetulan, teman-teman mungkin bisa menarik terlebih dahulu. Jadi senar ditali di paku atau di apapun ya, yang penting kuat. Setelah itu ditarik sampai kaku, nah sampai benar-benar lurus, dan langsung digulung ke sepul lagi teman-teman. Nah itu yang saya lakukan saat dulu saya galatama di Pekanbaru. Fungsinya adalah untuk meluruskan senar tersebut, tapi jangan terlalu kuat, jangan sampai putus, karena itu akan menyebabkan senar melar juga ya teman-teman. Jadi yang sedang saja, sampai istilahnya kekuatan 3 kg lah, di feeling aja, diukur-ukur saja kekuatan 3 kg itu seperti apa. Setelah itu lalu ditarik sampai senar itu benar-benar lurus, lalu digulung ke spool ya. Nah yang selanjutnya bisa juga dikarenakan ujung joran yang tidak bagus ya teman-teman. Nah banyak dari teman-teman yang biasanya menyarankan untuk coba ujungnya diganti sama Fuji, ujung jorannya atau ujung joran dengan yang nomor 2 itu diganti dengan yang Fuji, supaya tackle-nya itu lebih bagus, ujung jorannya itu lebih bagus, tidak menyebabkan senar mudah keriting ya teman-teman, atau menggulung ya. Nah mungkin bisa itu berpengaruh juga di ujung joran tersebut teman-teman. Kalau ujung jorannya keramiknya jelek, maka senarnya juga akan mudah keriting teman-teman. Nah yang harus teman-teman tahu juga, Fuji itu juga memiliki seri. Jadi dia memiliki seri yang terendah sampai yang tertinggi, tentunya dengan harga yang berbeda-beda. Contoh saja kayak joran Daido itu full Fuji teman-teman. Daido Athena yang saya gunakan itu juga full Fuji, tetapi di senar juga masih keriting juga. Nah itu juga banyak faktor seperti yang saya bilang tadi, bisa dari ujung jorannya, atau dia sudah Fuji tapi Fuji dengan jenis yang terendah mungkin ya. Saya tidak tahu juga yang digunakan Daido Athena itu Fujinya Fuji yang seri yang mana, seperti itu. Nah mungkin itu teman-teman yang bisa saya sharing terkait dengan pertanyaan teman-teman, bagaimana tadi memilih senar yang bagus. Yang pertama tadi ada besar diameternya dibanding dengan LBS ya. Yang setelah itu adalah harga tentunya. Yang ketiga itu adalah panjang dari senar tersebut, karena harga dan panjang senar tersebut juga berpengaruh ya. LBS dengan diameter tadi juga berkaitan, harga dan panjang senar tadi juga berkaitan teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah dari tadi bahannya, dari fluorokarbon atau dari senar nilon, tapi itu akan saya bahas
nanti di video selanjutnya. Dan yang terakhir, tambahan saja, mungkin banyak dari teman-teman yang menyarankan untuk merek-merek tertentu ya. Apakah biasanya pakai Shinori atau pakai Big Game atau pakai Falcon? Karena kemarin saya dapat masukan juga, Falcon Weaver ya. Ini bukan sekali lagi bukan bukan promosi. Falcon Weaver dengan diameter 0,19 itu mampu mengangkat ikan bawal dengan berat 3 kg, dan itu sih lumayan ya. Kekuatan bawal itu kan kuat banget ya teman-teman. Itu sekali lagi, ikan 3 kg itu belum tentu berat tarikannya adalah 3 kg, tergantung dari kekuatan ikan. Jadi teman-teman harus tahu piranti teman-teman jika ingin memancing, targetnya ikan apa, terus senarnya harus disesuaikan juga dengan target ikan yang teman-teman mau pancing. Jadi senar Falcon Weaver itu menurut saya memang sangat bagus karena dia lentur dan kecil, dengan diameter kecil dia kekuatannya sangat kuat banget kemarin itu. Jadi saya tidak punya Falcon Weaver. Itu sih harganya kira-kira 130 sampai 150-an kata teman saya kemarin. Jadi masukan dari teman-teman semuanya, dari teman-teman Anda memancing di kolam itu juga bisa dijadikan referensi atau pilihan ya. Tentunya itu berdasarkan dari pengalaman dari teman-teman yang lainnya juga, teman-teman. Jadi kita tidak perlu menutup informasi dari manapun gitu. Dan Anda teman-teman bisa mencoba sendiri kualitas dari senar tersebut. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi tidak mengajari, tetapi saya hanya men-sharing dari pengalaman pribadi saya, teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon dukungan dari teman-teman semuanya untuk dapat tetap mensupport channel saya, yaitu Aan Fishing Official. Jangan lupa like, subscribe, dan apabila ada masukan teman-teman bisa komen di YouTube saya. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.